والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarakah ini kembali kita meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melanjutkan apa yang telah kita pelajari dari kitab Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu, yang beliau ingin menjelaskan tentang hakikat manhaj para salafus saleh, orang-orang yang selamat di dalam perjalanan, orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, la yazalu ummati qaimina bidini al-haq, atau sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus menerus ada pada umatku orang-orang yang mereka senantiasa menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini, yang mereka al-mansurun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adalah orang-orang yang menjadi kelompok yang selamat di dalam perjalanan hidayah ini. Bagaimana ciri-ciri mereka agar kita mengetahui dan kita bisa menjadi kelompok yang selamat tersebut, yang dimana kemarin kita telah membahas bahwasanya manhaj atau cara mereka di dalam berjalan di dalam perjalanan hidayah ini, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidupnya, yang senantiasa mengikuti para sahabat setelahnya, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini adalah merupakan perjalanan mereka, yang dimana juga termasuk diantara ciri-ciri atau perjalanan mereka atau Ta'ifatul Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, yang disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu yang nomor 2. Apa kata beliau? Al-Firqatun Najiyatu ta'udu ila kalamillahi wa rasulihi hina tanazu'i wal ikhtilafi. Al-Sunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah, bagaimana sih sikap mereka ketika ada permasalahan, yang permasalahan itu adalah merupakan permasalahan khilaf, yang permasalahan itu adalah merupakan permasalahan yang diperselisihkan. Maka kata beliau, al-firqatun najiyatu ta'udu ila kalamillah. Mereka itu akan senantiasa balik kepada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan balik kepada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tanazu'i, ketika ada perselisihan, ketika ada ikhtilaf. Karena apa? Amalan biqaulihi ta'ala, karena mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kalian, wahai kaum muslimin, berselisih fi syai'in, di dalam sebuah perkara, jangan terus-terusan tengkar. Gitu. Jangan terus-terusan berselisih. Jangan terus-terusan apa? Khilaf. Tapi apa? Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Al-Qur'an.
Faruddu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an dan kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan apa? Syarat iman seseorang. Makanya Allah katakan apa? In kuntum tu'minuna billah. Kalau kalian apa? Beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dan Allah katakan apa? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah itu adalah merupakan sebaik-baik cara dan apa? Sebagus-bagusnya cara takwil. Permasalahan sekarang ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Permasalahan sekarang yang bikin bingung. Terjadi khilaf. Iya apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak, apalagi di sosial media. Dua-duanya balik kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Iya apa enggak? Si A sama si B khilaf. Dua-duanya sama-sama membawa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dua-duanya membawa perkataan para ulama. Mana yang mau kita ambil? Akhirnya banyakan dari kita apa? Wis lah itu permasalahan khilaf, terserah. Gitu kan? Ini boleh dan itu boleh. Gitu. Coba kita tidak usah jauh-jauh. Tadi saya buka Instagram. Saya buka karena dia berteman sama saya, salah seorang ustaz. Dia bikin statement berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah demo yang terjadi hari-hari ini. Ada demo ternyata. Saya sendiri juga nggak begitu paham. Mahasiswa lagi demo. Nah, Ustaz ini bawakan dalil. Dalil yang dibawakan yaitu apa? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menyelesaikan masalah itu bukan hanya sekedar ngomong teoritis, tapi apa? Tapi langsung aplikatif, diaplikasikan. Jadi kalau mau kalian wahai para asatidah as-salafi, jangan cuma bikin stiker, bikin apa? Flyer, hanya mendatangkan dalil yang apa? Mendatangkan dalil yang tidak membolehkan demo. Di sini ada orang yang mereka berpendapat bolehnya, yang di sini ada berpendapat gak bolehnya. Yang satu bawa dalil dari Al-Quran dan hadis, yang satu bawa dalil dari Al-Quran dan hadis. Sing bingung siapa? Nah, yang bingung yang nggak menuntut ilmu. Kalau yang menuntut ilmu ya tetap bingung juga sih sebenarnya. Apalagi yang menuntut ilmu baru setengah-setengah, ini tambah bingung. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang harus betul-betul kita pahami tentang farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ini piye to maksudnya? Gitu. Ini sebenarnya gimana maksud farudduhu ilallahi war rasul itu seperti apa? Gitu. Apakah cuma kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada Sunnah masing-masing bawa dalil? Setelah itu apa? Setelah itu, ya wis, kalau kamu punya dalil kamu benar, kamu bawa dalil berarti kamu benar. Apakah seperti itu? Sekarang pertanyaannya, sebenarnya al-haq itu satu atau banyak sih? Tenanan. Kalau saya tanya, al-haq itu sebenarnya satu atau dua atau tiga atau empat atau cuma satu tok, tidak ada yang lain? Ini pertanyaan lah, serius ini. Al-haq yang itu adalah merupakan din, ini sebenarnya satu atau mungkin lebih dari satu? Ini kita harus betul-betul memahaminya. Al-haq yang itu adalah merupakan sebuah din, yang itu adalah merupakan sebuah agama, itu nggak mungkin lebih dari satu. Itu pasti satu. Itulah hakikat kebenaran. Al-haq itu pasti satu. Gitu. Akan tetapi ikhwani wa akhwati fillah yang dimaksud dengan farudduhu ilallahi war rasul
Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalikan kepada sunnah. Maka coba kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal-awal surat Al-Imran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal-awal surat Al-Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Namanya dalil Al-Qur'an itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu dalam Al-Qur'an itu ada ayatun muhkamat, ada ayat-ayat muhkam. Dan di sana ada ayat-ayat yang mutasyabih, ada ayat-ayat yang masih samar-samar. Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan ayat yang muhkam dan ayat mutasyabih ini dari sisi apa? Dari sisi mukhatab. Tahu dari sisi mukhatab. Dari sisi apa? Antum yang diajak bicara. Kalau ayat menurut Allah tidak ada yang muhkam, tidak ada yang mutasyabih, semuanya muhkam. Kan gitu. Tapi kalau ditinjau dari sisi yang diajak ngobrol, ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Makanya apa? Terkadang di satu si fulan itu muhkam, tapi di si fulan mutasyabih. Paham maksud saya? Ini saya ajak mikir sedikit, Pak. Supaya jadi ahlussunnah tenanan. Nih. Ayat di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan hunna ummul kitab, kata Allah, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat." Di situ ada ayat yang muhkam, ayat yang muhkam. Sekarang saya tanya dulu, jangan-jangan nggak tahu apa maksud muhkam. Ngerti tidak ayat yang muhkam itu apa? Jelas. Ayat yang muhkam itu jelas, nggak bisa dibawa kemana-mana kecuali dibawa ke sesuatu tersebut. Itu namanya muhkam. Ayat yang mutasyabih itu apa? Pemahamannya bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sini. Itu namanya ayat mutasyabih. Biar paham dulu ini. Sudah paham sampai sini? Nah, betul paham nih Pak. Sekarang ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih itu, ketika Allah membicarakan tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabih ini ditinjau dari sisi orang yang diajak berbicara, bukan dari sisi Allah. Karena kalau dari sisi Allah semuanya muhkam. Paham? Yang ini ditinjau dari orang yang diajak berbicara. Makanya apa? Terkadang sama si fulan ayat ini muhkam, tapi di sisi lain kepada si fulan ayat ini mutasyabih. Kenapa? Karena ininya mungkin tidak sampai, ilmu alatnya kurang. Makanya apa? Di sini muhkam, di sini mutasyabih. Menunjukkan bahwasanya apa? Ada muhkam, ada mutasyabih. Itu ditinjau dari sisi apa? Dari sisi orang yang diajak berbicara. Paham sampai sini? Biar saya meletakkan kaidah-kaidahnya pas. Kalau Allah Subhanahu wa taala membicarakan bahwasanya Al-Qur'an itu ada ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka ketemu dengan ayat yang muhkam dengan ayat yang mutasyabih ini terbagi menjadi dua. Ada orang yang mereka hatinya itu penyakitan. Bagaimana orang yang penyakitan ini? Kata Allah, "Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih." Orang yang hatinya ini ada penyakit, ingin zaid, ingin berpaling dari Allah, mereka itu selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabih. Tujuannya untuk apa? Tujuannya cari fitnah. Dan nanti ibtigha'a ta'wilih ditafsirkan sesuai dengan keinginannya. Karena apa? Ayatnya mutasyabih. Ayatnya mutasyabih, makanya diartikan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Sekarang pertanyaannya, Pak. Ada orang berdalil dengan Al-Qur'an. Berdalil dengan Al-Qur'an. Ternyata dia berdalil dengan Al-Qur'an dengan ayat mutasyabih dan menghasilkan suatu hukum.
hukumnya itu benar atau salah? Nah, dia ngambil dalil dari Al-Quran loh. Salah atau benar? Nah, wah, di sini terjadi khilaf sudah ternyata. Saya izin berdiri ya Pak. Saya pahamkan dengan papan tulis. Biasa, kayak dari guru sini. Ini supaya semoga dengan penjelasan ini nantinya tidak bingung ketika ketemu di media sosial hal-hal yang bermacam-macam. Kaidah yang pertama Pak. Tadi kaidah yang pertama apa? Ahlus sunnah apa? Ahlus sunnah selalu apa? Balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini kaidah yang pertama, ya kan? Ketika ada khilaf, selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sudah. Kaidah yang kedua tadi yang saya masukkan apa? Nah, bahwasanya kebenaran itu satu. Kemudian yang ketiga, ini kebenaran satu ditinjau dari apa? Ditinjau dari agama. Karena kalau ditinjau dari orang yang mengerjakan agamanya, bisa jadi kebenaran itu bermacam-macam. Karena apa? Di situ ada mustahid. Mustahid itu makanya apa? Dia salah, tetap dapat pahala. Makanya ditinjau dari apa? Ditinjau dari agamanya itu sendiri. Bukan ditinjau dari orang yang apa? Orang yang menjalankan agama. Karena apa? Terkadang ada orang yang menjalankan agama dan dia mustahid, tapi dia salah, maka dihitung benar. Wajahnya kok wajah mumet kayaknya. Hah? Makanya harus melihat ini. Ini Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika melihat, meninjau itu dari banyak sisi. Dari banyak sisi. Pertama, tadi ketika ada khilaf, maka balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua, kebenaran itu satu kalau ditinjau dari agamanya, bukan ditinjau dari orang yang menjalankan agamanya. Paham ya? Dari kalimat itu paham ya? Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga tadi yang saya sebutkan? Nah, Al-Quran itu ada ayat yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ayat yang muhkam ini, apa sih ayat yang muhkam? Ayat yang jelas gak bisa dibawa kemana-mana, tidak bisa dibawa kemana-mana. Itu ayat muhkam. Gitu. Contohnya apa? Ubudullah wala tusyriku bihi syai'an. Itu ayat yang muhkam. Mau dibawa kemana? Untuk menyembah Allah dan menjauhi apa? Dan menjauhi tagut. Halo. Tes. Tes. Nyala. Tes. Ada ahlinya. Kemarin pas waktu kerajaan mati hidup ahli, jadinya nggak seru ibu-ibunya. Nah, ya harus diulang minggu depan. Nah, muhkam itu apa pengertian dari muhkam? Itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi sudah semua orang paham. Ubudullah wala tusyriku bihi syai'an. Ini ayat muhkam. Nah, jadi semua orang memahaminya sama, jelas. Ini ayat yang muhkam.
mutasyabih, ayat yang mungkin bisa dibawa ke sana dan ke sini. Itu loh. Contoh yang selama ini mutasyabih, yaitu apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Istawa. Katanya enggak, ini istawa maknanya istaula. Istaula. Maknanya apa? Menguasai, bukan Allah bersemayam maknanya. Tapi maknanya apa? Menguasai. Ini namanya mutasyabih. Bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sini. Ada kemungkinan dalil dibawa ke sana. Kenapa? Dari sisi bahasa. Contoh lagi, la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika antum memaknai la ilaha illallah, di sini ilah maknanya isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, ini namanya ayat mutasyabih. Kenapa? Karena ilah di sini bisa diartikan secara makna bahasa itu kepada makna rububiyah, bisa dibawa makna kepada makna isim maf'ul. Yaitu apa? Uluhiyah. Sampai sini mungkin mulai bingung. Saya tahu wajahnya mulai kebingungan. Tapi saya coba sedikit teruskan. Sudah tak kasih contoh ya. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat. Loh, di mana nggak ada spedol lain? Oh, ini ada spedol lain. Kalau spedol di sopo. Nah, kaidah yang keempat, teman-teman, yaitu apa kaidahnya? Bahwasanya apa? Orang yang selalu mencari-cari dalil dengan mutasyabih, ini kata Allah hatinya sakit. Ini orangnya penyakitan. Ini orang-orang yang hatinya sakit. Makanya apa? Kalau ada orang dia berdalil dengan ayat mutasyabih dan dia menghasilkan sebuah hukum, maka apa? Itu pun dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan apa? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'a ta'wili. Maka apa? Dicela sama Allah. Makanya hati-hati berdalil dengan apa? Ayat-ayat mutasyabih. Nah, sedangkan orang yang beriman Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana sih ketemu dengan ayat mutasyabih ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mereka rusuh, punya kekuatan di dalam ilmu, apa yang mereka katakan? Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Mereka mengatakan apa? Semua itu adalah datang dari Allah. Yang mutasyabih, yang muhkam atau yang muhkam itu semua kembali, itu semua datangnya dari Allah. Apa yang dimaksud semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa? Kalau kamu ketemu ayat mutasyabih, kamu menghasilkan hukum, kok bertentangan dengan yang lainnya, maka apa? Kembalikan yang mutasyabih ini kepada yang muhkam. Makanya ketika Ahlussunnah wal Jamaah mereka fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ternyata yang berselisih antara A dan yang B ini sama-sama bawa apa? Sama-sama bawa dalil. Akhirnya apa? Saya bawa dalil, kamu juga bawa dalil. Terus siapa yang benar? Maka kita katakan pasti ada di antara dua dalil ini yang dimana di situ yang muhkam, di mana satu yang mutasyabih. Maka apa? Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullum min indi rabbina. Balikkan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Sekarang pertanyaannya, Pak. Kalau Al-Qur'an Allah katakan, ini Al-Qur'an perkataan Allah bukan? Allah katakan di situ ada mutasyabih. Ada yang samar-samar, sulit untuk dipahami secara jelas. Kira-kira di sunnah lebih banyak nggak mutasyabihnya atau lebih sedikit?
Lebih banyak atau lebih sedikit? Pasti lebih banyak mutasyabihnya. Ini lebih banyak. Kalau seandainya di sunnah yang itu perkataan Rasul ada mutasyabihnya, perkataan ulama lebih banyak nggak mutasyabihnya? Lebih banyak lagi. Makanya kita itu sering berselisih antara satu dengan yang lainnya, sama-sama berdalil dengan para ulama. Kenapa? Karena kita memakai perkataan para ulama, yang perkataan para ulama itu belum muhkam. Belum muhkam. Mana dalilnya kalau perkataan para ulama itu belum muhkam? Imam Asy-Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid enggak? Ketika Imam Syafi'i mengatakan pendapat ketika qaulul qadim, perkataan lamanya Imam Syafi'i menganggap itu din atau bukan? Imam Syafi'i menganggap pendapat beliau itu agama atau bukan? Hah? Pertanyaannya, beliau menganggap pendapat beliau ketika beliau masih di Irak, belum pindah ke Mesir, itu beliau berpendapat itu din, agama, al-haq yang satu ini atau bukan? Hah? Berpendapat? Berpendapat gak? Yang bilang berpendapat angkat tangan. Yang tidak berpendapat angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Kalau seandainya beliau berpendapat itu din, beliau tidak akan pernah ngomong kalau pendapatku berlawanan dengan hadis Rasulullah, lemparkan ke jidat. Paham nggak? Karena beliau punya keyakinan bahwasanya din itu pasti benar. Tapi kenapa kok beliau masih mengatakan kalau seandainya pendapatku ini berlawanan dengan hadis yang sahih, lemparkan ke jidat, lemparkan ke tembok, ambil hadis Rasulullah SAW. Paham maksud saya? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Beliau berpendapat ini pendapatku. Tapi apa? Pendapat ini belum muhkam loh ya. Secara nggak langsung itu ngomong seperti itu. Pendapatku ini belum muhkam, masih kemungkinan salah banyak. Makanya apa? Kalau seandainya ketemu sama hadis sahih, lemparkan pendapatku ini. Oleh karenanya ketika beliau tidak meyakini itu betul-betul din yang mutlak benar, makanya ada perubahan. Ada apa? Qaulul jadid. Dan beliau masih mengatakan bahwasanya apa? Kalau seandainya ketemu dengan hadis yang sahih, lemparkan ya. Gitu. Paham sampai sini, Pak? Paham enggak? Nah, kita di Ahlussunnah tenanan ini kita lagi. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka perdebatan, ikhtilaf yang ada itu sebenarnya apa? Kita itu masih berkutat di mutasyabih. Kalau kita nggak pernah kembalikan kepada muhkam, yang terus-terusan kita itu akan apa? Yang terus-terusan kita itu akan berselisih. Meskipun kita itu teriak-teriak farudduhu ilallahi war rasul, farudduhu ilallahi war rasul, faruddunya kemana dan bagaimana dan seperti apa? Gitu. Maka ini dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di mana? Di dalam kitabnya Qawaidul Qawaid. Ketika beliau menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi begitu banyak luar biasa, ikhtilaf yang terjadi karena apa? Karena banyaknya orang terfitnah dengan mutasyabih dan muhkam dan belum bisa membedakan dan belum bisa mengembalikan. Paham sampai sini? Nah dari sini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah yang harus betul-betul apa? Harus betul-betul kita pahami tentang apa? Tentang bagaimana Ahlussunnah itu menjadi Ahlussunnah di dalam menjalankan apa? Menjalankan kaidah-kaidahnya. Jangan kita jadi orang bingungan menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Terjadi khilaf, kita bingung. Makanya kayak terjadi khilaf yang terjadi rata-rata sebab khilaf itu kalau nggak mutasyabih mujmal. Itu terjadi khilaf itu antara nggak mujmal dan mutasyabih. Gitu.
Yang mujmal nggak dibawa ke tafsir, yang mutasyabih tidak dibawa ke muhkam. Akhirnya apa? Terjadi khilaf. Buktikan di dalam dunia sosial media yang ada di dunia persalafian. Ya. Pasti akan dapatkan hal-hal yang kayak gitu. Ya. Makanya apa? Ahlussunnah wal Jamaah wis sibuk saja menuntut ilmu, enggak usah ikut-ikut yang mujmal. Enggak usah ikut-ikut yang apa? Enggak usah ikut-ikut yang enggak terperinci. Enggak usah ikut-ikut yang mutasyabih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah orang yang taslim. Kalau ketemu dengan ayat yang muhkam, kembali kepada tafsilah, mereka apa? Mereka itu enggak ada haraj di dalam hatinya. Enggak ada berat untuk mengikuti yang hak. Gitu. Meskipun apa? Meskipun kelompok lain, meskipun bukan kelompok lain, dianggap kelompok lain. Bahasanya kurang tepat. Ya. Karena apa? Allah mengatakan apa? Fala wa rabbika la yu'minun. Gak beriman demi Rabbmu. Belum dikatakan beriman. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Sampai menghukumimu terhadap apa yang engkau telah berselisih di dalamnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim. Kemudian setelah tahu hukumnya, engkau tidak akan pernah merasa berat di dalam hatimu. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Taslim. Iya, kalau memang itu sudah dikembalikan kepada yang muhkam, yang jelas ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, maka apa? Hati itu enggak boleh apa? Enggak boleh egonya harus diturunkan. Gitu. Dan ini enggak mudah. Untuk menunjukkan betul-betul seorang firqatun najiyah itu apa? Taslim kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Kita ini kadang, Pak, kalau sudah dianggap sudah beda ustadz saja, bukan beda kelompok, beda ustadz saja, kadang beda pendapat dan nggak mau mengambil pendapat yang lain meskipun dalilnya itu jelas. Kamu kan ngajinya sama itu, saya ngajinya sama si ini, ya sudahlah itu kita sama-sama punya dalil. Akhirnya kan seperti itu. Nggak usah beda pendapat, nggak usah beda kelompok, beda ustadz saja, tempat ngaji, terkadang itu sudah menjadi polemik, khilaf yang terjadi. Dari Pak Rudi senyum itu berarti mengiyakan gitu. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-firqatun najiyah, kita ini mau cari selamat di dalam perjalanan hidayah kita. Untuk kita mencari selamat, kita harus paham kaidah-kaidahnya, itu harus paham. Ditempatkan satu ditata. Seperti halnya kita menata pondasi di dalam pemahaman, itu juga al-firqatun najiyah ini mengajarkan, ini loh, kamu mau jadi al-firqatun najiyah, kamu harus seperti ini, baru setelahnya seperti ini, baru setelahnya seperti ini, baru setelahnya seperti ini. Dan akhirnya apa? Kita menjadi orang yang lapang, berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita menjadi orang yang lapang. Menjadi orang yang kokoh di dalam perjalanan ilmunya. Ya. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Dan insyaallah kalau yang belum paham bisa ditanyakan besok, bukan sekarang, karena waktunya sudah mepet. Nah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.